Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan acara kajian rutin yang insya Allah akan disampaikan oleh Ayah Firnadi. Untuk itu, mari kita buka acara kajian hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kajian kali ini, Ayah Firnadi akan menyampaikan nasihat tentang memahami kandungan surat Al-Fatihah. Kepada Ayah Firnadi dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anakku dan cucu-cucuku yang tersayang, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, sementara banyak orang yang masih di rumah sakit karena dia mendapat ujian dari Allah, dan alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat. Dan pada hari ini Ahad 28 Mei 2023, Ayah akan menyampaikan mengenai kandungan surah Al-Fatihah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia sampai akhir zaman. Anak-anakku dan cucu-cucuku semua, hari ini Ayah ingin mencoba memahami kandungan surah Al-Fatihah secara sederhana, simpel saja. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah ini adalah surah di dalam Al-Quran yang selalu kita baca ketika kita melaksanakan sholat. Minimal 17 kali, karena sehari semalam sholat yang wajib kita laksanakan itu kan 5 waktu, 17 rakaat. Di setiap rakaat kita mesti baca Al-Fatihah. Jadi harapan Ayah, mudah-mudahan ketika kita membaca itu kita sudah memahami juga maknanya, ya. Sehingga ketika sholat kita menjadi khusyuk dalam pengertian antara yang kita baca dan hati kita juga sama-sama sinkron, gitu ya. Tidak hanya sekedar baca di bibir, tapi hatinya tidak nyambung. Ya, jadi memang sengaja Ayah ingin menyampaikan surah Al-Fatihah ini karena memang surah atau surat di dalam Al-Quran yang selalu dibaca ketika kita sholat. Tapi sebelum kita memahami kandungan surat Al-Fatihah, ada kewajiban, anjuran, tuntunan ketika kita membaca Al-Quran itu, kita membaca ta'awudz. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, ini perlu kita pahami bahwa ketika kita mau membaca Al-Quran, kita diperintah untuk berta'awudz, yakni membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa kita berta'awudz? Karena kita tahu bahwa musuh manusia yang besar itu, yang nyata adalah setan. Setan itu tidak akan diam membiarkan kita berbuat baik dan memperoleh pahala di sisi Allah. Tapi setan akan selalu berusaha menggoda kita agar ibadah kita tidak jadi dikerjakan, atau ketika kita mengerjakan maka menjadi rusak. Oleh karena itu, supaya tidak rusak, maka kita berlindung kepada Allah. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi perlindungan itu, mohon perlindungan itu hanya kepada Allah. Inilah tuntunan agama kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena apa? Karena juga kita tahu setan atau iblis itu sudah bersumpah di hadapan Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan, di dalam surat Al-A'raf itu, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka, Bani Adam itu, dari jalanmu yang lurus. Selanjutnya, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi setan itu selalu menggoda manusia untuk menggagalkan amalan baik kita. Kalau kita mau sholat, setan membisikkan, jangan dululah, nanti saja. Toh nanti kan masih bisa. Setan selalu berusaha untuk menggoda kita. Ya. Andaikan kita tetap saja bisa melakukan amal baik itu, setan masih tetap menggoda kita. Ya. Kadang-kadang di tengah sholat kita, maka setan membisikkan angan-angan. Sehingga ketika kita sholat, bibir kita membaca bacaan sholat, tapi pikiran kita melayang kemana-mana. Setan itu mengikuti aliran darah. Ya. Oleh karena itu, ketika kita berta'awudz itu harus benar-benar mohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Betul-betul kita mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk ini. Itu anjuran, tuntunan bahwa ketika kita akan membaca Al-Quran itu, hendaklah kita berta'awudz, ya, membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita memasuki kandungan makna Al-Fatihah. Ya. Walaupun mungkin anak-anak sudah memahami, ya. Tapi karena kesibukan, kadang-kadang pemahaman itu bisa dilupakan, ya. Kadang ketika kita sholat membacanya tergesa-gesa, sehingga tidak sampai kita merenungi, memahami
maknanya. Padahal kalau kita sholat kemudian kita sesuaikan bacaan Al-Fatihah kita dengan pemahaman di dalam hati, maka sholat itu akan terasa nyaman, gitu ya. Karena kita berdialog dengan Allah. Itulah yang hendak kita tuju. Ya. Jangan sampai kita itu sholat hanya tergesa-gesa, hanya di bibir saja. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu artinya. Jadi maksudnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, dengan memohon pertolongan kepada Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Bismillahirrahmanirrahim ini ayat yang pertama juga menunjukkan bahwa agama Islam kita ini ingin memperkenalkan kepada hambanya bahwa Tuhan kita itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi ayat ini berada di awal kitab Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Islam ingin mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang angker, bukan Tuhan yang kejam, bukan Tuhan yang jahat, yang menyeramkan gitu. Ya. Kadang-kadang ada orang yang menggambarkan Tuhannya itu dengan wajah yang seram. Nah, Islam dalam kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim, menyatakan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Bismillah juga menyatakan bahwa Tuhan kita itu bernama Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Tidak dengan nama yang lain. Ya. Allah, Tuhan kita itu bersifat Rahman dan Rahim. Kedua-duanya berasal dari kata-kata yang mengandung kata rahmat. Cuma kalau ditelisik lebih dalam, Rahman dan Rahim itu ada bedanya. Kalau Rahman itu, Ar-Rahman, menunjukkan rahmat atau kasih sayang Allah dalam kehidupan dunia yang sementara di dunia ini, yang diberikan bagi seluruh makhluknya, baik yang taat maupun yang tidak taat. Jadi sifat Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang diberikan kepada makhluknya, baik kepada makhluknya, hambanya yang beriman atau yang kafir, yang jahat atau yang baik budinya, yang beriman atau yang munafik, musyrik, yang jahat, perampok, pencuri, ya, pezina, atau yang lainnya itu, semuanya diberi rizki oleh Allah. Semuanya diberi makan, minum sama. Yang kafir, yang mukmin juga diberi makan kan sama kan. Bahkan kadang-kadang ada kesan kok yang tidak rajin sholat malah rezekinya banyak. Orang-orang kafir itu kok hidupnya malah mewah-mewah. Nah, itu adalah sifat Allah Ar-Rahman yang diberikan kepada semuanya. Baik yang taat maupun yang tidak taat. Baik yang beriman maupun yang kafir. Itu Ar-Rahman. Tapi ingat, kalau sifat Ar-Rahim itu menunjukkan rahmat atau kasih sayang Allah yang bersifat permanen nanti di akhirat. Yang khusus diberikan bagi hamba-hambanya yang taat
dan berbuat kebaikan di dalam kehidupan dunia. Nah, ini harapan kita nanti kita tidak hanya mendapat sifat rahmannya Allah, tapi rohimnya Allah nanti di akhirat. Jadi kasih sayang Allah yang hanya diberikan kepada hambanya yang beriman. Sifatnya permanen karena di akhirat itu hidupnya selama-lamanya, cukup lama. Jadi kalau di dunia itu cuma sebentar. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, ya kita tidak perlu meri kepada orang lain, mungkin kepada orang kafir juga. Kita ini kok yang sudah beriman, yang mentaati Allah, sholat, puasa, zakat, hidup kita kok begini-begini saja. Sementara orang-orang yang kafir, yang nggak pernah sholat, yang hidupnya malah mewah-mewah, senang-senang. Itu adalah di dunia saja. Nanti di akhirat dia tidak dapat. Tapi kalau kita beriman dan mengerjakan amal soleh, nanti kita akan memperoleh sifat ar-rahimnya Allah di akhirat nanti, yang khusus diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, itu yang kita berharap nanti di akhirat. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini terletak di awal kitab Al-Quran ini juga menunjukkan bahwa kita ini dituntun untuk mengawali perbuatan baik kita dengan membaca Bismillah. Ya. Jadi setiap kita mau berbuat baik, beramal, soleh, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah bersabda, kullu amrin dibalin la yubda bi bismillahi fahuwa aqta. Tiap-tiap pekerjaan yang penting kalau tidak dimulai dengan bismillah, kata Bu Hamka, maka pekerjaan itu akan percuma jadinya. Ada yang mengatakan terputus, ada yang mengatakan tertolak. Percuma jadinya, kata Bu Hamka, kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, ketika kita ingin belajar, ya, Mbak Nadira mau berangkat sekolah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau belajar, memulai belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Haji Bayi Arifin, setiap pekerjaan yang dimulai dengan menyebut nama Allah akan mendapat berkah dari Allah. Yaitu senantiasa dalam keadaan baik dan selamat, dan senantiasa pula terhindar dari mara bahaya. Ya. Haji Bayi Arifin ini penulis buku yang terkenal Hidup Sesudah Mati atau Samudra Al-Fatihah. Beliau mengatakan seperti itu. Setiap pekerjaan yang dimulai dengan menyebut nama Allah akan mendapat berkah dari Allah. Yaitu berkah dalam bentuk senantiasa dalam keadaan baik dan selamat, dan senantiasa pula terhindar dari mara bahaya. Harapan kita begitu. Supaya setiap pekerjaan, amal baik kita berkah barokah. Itu makna Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah
Itu ya. Anak-anak sekalian dan cucu-cucuku yang tersayang, alhamdulillahirabbil alamin ini artinya pujian itu hanya milik Allah. Karena dialah yang menciptakan, yang memelihara, memberi rizki, dan sekaligus memiliki alam semesta ini. Allah lah yang menciptakan burung. Nah, itu ya contohnya. Dan Allah juga yang memberi rizki burung itu. Nah, kalau saya lihat kadang di televisi itu ya, ada burung yang punya anak ditaruh di sarangnya di atas pohon. Induknya pergi jauh setiap hari itu cari makan. Kemudian dia kembali ya, ke sarangnya untuk memberi makan anaknya. Itu adalah pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Sehingga si induk mampu dan mau memberi makan kepada anaknya. Itu Allah yang memberi rezeki. Ya, jadi kalau Mbak Nadira, Mbak Sofia dapat makan enak, minum enak, ya, itu rezeki dari Allah. Nah, kita kalau dapat rezeki dari Allah mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Allah itu Tuhan yang menciptakan seluruh alam, termasuk bumi, matahari, dan bulan. Betapa Allah itu memelihara kita. Bayangkan matahari itu panas, ya. Panasnya naudzubillah. Tapi ketika sinar itu sampai di bumi, nah kita sanggup menahan panasnya itu karena dipelihara oleh Allah. Ya mungkin dikasih lapisan antara bumi dan matahari itu ada lapisannya sehingga sinarnya tidak langsung tembus 100%. Kalau tembus 100% kita mungkin terbakar, kosong. Tapi dipelihara oleh Allah sehingga panas yang sampai kepada kita itu kita dapat menahan. Itu adalah bentuk pemeliharaan Allah. Banyak lagi contohnya. Oleh karena itu kita patut mengucapkan pujian kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Dan di dalam hadis Nabi dikatakan ucapan alhamdulillah itu dicintai oleh Allah. Jadi orang-orang yang suka mengucapkan alhamdulillah kalau dapat rezeki, mengucapkan alhamdulillah sedikit, alhamdulillah banyak, alhamdulillah itu dicintai oleh Allah. Ya, oleh karena itu kita biasakan untuk mengucapkan alhamdulillah. Kalau bismillah itu terletak di awal surah, yang artinya ketika kita mulai pekerjaan baca bismillah, maka ketika kita mengakhiri pekerjaan kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian ayat berikutnya diulangi lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi penegasan kepada kita bahwa Tuhan Allah kita itu Maha Rahman, Maha Rahim, seperti yang telah dijelaskan oleh ayah pada awal tadi. Ayat yang berikutnya, yang keempat ya. Maliki Yaumiddin. Yang merajai, yang memiliki hari pembalasan. Ya. Anak-anak sekalian, kalau kita sholat, kalau kita baca Maliki Yaumiddin, ma-nya itu bisa panjang Maliki Yaumiddin atau pendek Maliki Yaumiddin. Itu sama-sama benernya. Kalau ma dibaca panjang artinya yang menguasai.
yang merajai. Kalau manya dibaca pendek, artinya yang memiliki. Nah, itu sama-sama betulnya. Ayah biasanya bacanya manya yang panjang. Maliki yaumiddin. Kalau pendek juga tidak apa-apa. Anak-anakku sekalian dan cucu-cucuku yang tersayang, Maliki Yaumiddin ini menunjukkan bahwa kita ini tidak hanya hidup di dunia, tapi nanti kita akan hidup kembali di akhirat. Ini dikatakan kan, yang merajai memiliki hari pembalasan. Berarti nanti kita menemui satu waktu di mana amal ibadah kita akan dibalas oleh Allah. Di hari pembalasan, yaitu di yaumil akhirat. Di hari akhirat nanti. Itu keyakinan kita itu. Keyakinan orang Islam. Bahwa nanti ada akhirat. Jadi kalau orang mengaku Islam tapi ragu-ragu, besok itu ada benar nggak ya akhirat itu? Jangan-jangan enggak. Nah, itu imannya batal. Nah, ada juga itu yang dulu pernah saya katakan, tokoh yang meragukan hari akhirat dari kata-katanya. Nah, kita sebagai orang beriman, dari surah Al-Fatihah ini saja kita memahami bahwa nanti kita akan menemui hari pembalasan. Ya, kita sebagai mukmin meyakini akan adanya hari akhirat atau hari pembalasan. Keadilan akan kita peroleh nanti di akhirat, karena kalau di dunia sekarang ini keadilan kadang-kadang tidak ditegakkan. Jadi itulah bentuk keadilan Tuhan juga, bahwa adanya hari pembalasan. Nanti yang tidak mendapat keadilan akan diberi keadilan oleh Allah di hari akhirat. Itu keyakinan seorang mukmin. Terus kemudian ayat berikutnya yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi di dalam hidup kita ini, yakinilah, sadarilah bahwa Allah menciptakan kita itu untuk beribadah. Ya, untuk beribadah. Dan kita karena sudah memahami bahwa seluruh alam ini adalah ciptaan Allah, ciptaan Tuhan yang bernama Allah, yang menguasai, yang memelihara, yang memiliki itu Allah, maka kita bertekad menyatakan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Ya, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah orang yang dianggap sakti, yang dianggap pinter. Itu semua syirik, tidak boleh dilakukan. Nah, menyembah itu hanya kepada Allah, termasuk mohon pertolongan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Jadi anak-anakku dan cucu-cucuku nanti, kalau kita datang ke makam umpamanya ya, kita itu di sana mendoakan, bukan minta pertolongan kepada orang yang di dalam kuburan. Walaupun orang yang di dalam kuburan itu orang alim, orang pinter, ya, kiai, ulama, apalah yang dianggap luar biasa, kita tidak boleh meminta-minta pertolongan ke sana. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Jadi kalau kita menemui problem,
masalah, kita ingin apa, mintanya kepada Allah. Sekalipun Rasulullah itu kita tidak boleh minta kepada Rasul. Bahwanya, ya Rasul, saya minta tambahan rezeki. Tidak boleh. Ya. Kita berdoa, umpamanya, ya Allah sembuhkanlah sakit saya, ya Rasulullah. Tidak boleh itu. Belakangnya itu ya Rasulullah. Hanya Allah yang berhak untuk kita mintai pertolongan. Nah, itu maksudnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu dilanjutkan oleh ayat berikutnya, ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu artinya apa? Anak-anakku sekalian, kita itu kan sudah menyadari diperintah oleh Allah untuk beribadah. Sementara kita tidak tahu ibadah yang benar itu yang kayak apa, ya. Cara berbakti kita yang benar itu kayak apa. Makanya kita dituntun untuk mohon petunjuk kepada Allah. Yaitu yang namanya hidayah. Gitu ya. Nah, hidayah bisa berupa Islam ini, hidayah yang terbesar buat kita, dan petunjuk yang harus kita pelajari, Al-Quranul Karim itu yang harus kita pahami agar kita mendapat petunjuk yang benar. Jadi kita sebetulnya sebagai manusia sepinter apapun itu tidak bisa membuat Allah senang ketika kita beribadah kalau ibadah kita itu kita buat dengan cara kita sendiri. Oleh karena itu munculkan banyak cara orang beribadah. Kalau orang primitif itu kan kalau dia ingin menyembah Tuhannya, ada yang pakai api unggun, atau dia pakai tari-tarian sambil menyembelih kurban. Itu semua kan sesuai pikiran mereka sendiri. Karena mungkin belum ada petunjuk yang benar. Oleh karena itu, Allah mengutus Rasul kepada umat manusia untuk memberi petunjuk kepada kita bahwa cara beribadah itu seperti ini loh. Oleh karena itu kita mengenal sunnah Nabi, sunnah Rasulullah, ya, yang mengajarkan kepada kita cara kita beribadah yaitu dengan sholat. Itu kan semua tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Nabi kita. Tapi awalnya adalah keyakinan untuk menerima Allah sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad sebagai Rasul atau utusan Allah. Kemudian baru nanti kita mendapat pelajaran petunjuk ibadah yang harus kita lakukan. Hidayah yang kita minta itu ihdinas siratal mustaqim, yaitu tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, dalam surah Al-Fatihah itu jalan yang lurus itu yang bagaimana? Diterangkan oleh ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi kita minta petunjuk kepada Allah, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu seperti apa? Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa dia? Nabi dan para rasul dan orang mukmin
yang terdahulu itu, yang mendapat petunjuk dari Allah, dan mereka yakini, kemudian mereka laksanakan, jalan itulah yang kita minta. Bukan jalan orang yang dimurkai, dan juga bukan jalan orang yang sesat. Maksudnya ghairil maghdub, orang-orang yang dimurkai itu yang bagaimana? Nah, itu Buya Hamka menjelaskan, orang yang dimurkai itu yang sengaja keluar dari jalan yang benar karena memperturutkan hawa nafsu, padahal dia sudah tahu orang yang telah sampai kebenaran agama lalu ditolak dan ditantangnya. Dia lebih berpegang kepada pusaka nenek moyang walaupun dia telah tahu bahwa itu tidak benar, maka siksalah yang akan dideritanya. Jadi orang yang dimurkai itu orang yang sudah diberi petunjuk tapi diingkari. Orang yang diberi petunjuk tapi dilanggar. Dalam keterangan lain, orang itu bisa juga orang Yahudi, itu katanya. Nah, orang-orang yang ketika diutus para nabi, nabinya dibunuh, diingkari, ya, dimusuhi. Nah, mungkin juga ada orang Islam yang mengaku Islam, tapi begitu disampaikan ayat-ayat Al-Quran, kemudian dia mengingkari. Banyak sekarang, ya, yang kita kenal dengan orang-orang liberal, gitu ya, yang bebas mengartikan ayat-ayat Al-Quran, yang ujung-ujungnya bisa sampai mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Jangan sampai kita menjadi orang yang dimurkai seperti itu. Juga bukan jalan orang sesat. Orang yang sesat itu orang yang bagaimana? Orang yang sesat itu orang yang berani-berani saja membuat jalan sendiri di luar yang digariskan Tuhan, tidak mengenal kebenaran atau tidak dikenalnya menurut maksudnya yang sebenarnya. Jadi orang yang sesat itu kadang-kadang sudah diberi petunjuk tapi malah nyeleweng. Nah, contoh jelasnya, kalau ada orang yang awalnya mengaku bahwa Nabi Isa itu Rasul, kemudian lama-kelamaan dijadikan Tuhan. Itu orang termasuk orang-orang yang sesat. Karena dalam keterangan lain, orang yang sesat itu siapa? Ya, orang Nasrani itu. Dulunya Nabi Isa itu memang berkeyakinan bahwa yang patut disembah itu hanya Allah. Tapi pengikutnya yang menyelewengkan sampai-sampai menjadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Orang-orang seperti itu contoh orang-orang yang sesat. Dan kita tidak ingin menjadi orang yang dimurkai Allah, dan kita juga tidak ingin menjadi orang-orang yang sesat. Oleh karena itu, jangan mengarang-arang sendiri, ya. Ikutilah petunjuk Rasulnya. Jadi ketika kita sholat, kita berusaha untuk memahami sholat itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Anak-anakku dan cucu-cucuku semua, demikian itu sekedar kita ingin memahami secara singkat kandungan Al-Fatihah, supaya nanti di dalam sholat kita ketika kita membaca Al-Fatihah, antara bibir, mulut kita membaca, hati kita memahami maksudnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih,
lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan seterusnya tadi yang sudah Ayah terangkan. Mudah-mudahan kita senantiasa memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya harta yang termahal buat kita adalah hidayah agama Islam, hidayah keyakinan Islam. Dan kita sudah mendapati. Kita sudah diberi, tinggal kita apa kita mau bersungguh-sungguh atau tidak. Waktunya hanya di dunia ini saja. Kalau nanti di akhirat sudah tidak berguna lagi. Oleh karena itu, Ayah mengajak, Anang mengajak kepada anak-anak dan cucu semua, mari kita rajin-rajin belajar Al-Quran untuk memperoleh hidayah Allah yang benar. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita semua dan memberi petunjuk yang benar. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayah Firnadi yang telah menyampaikan nasihat tentang memahami kandungan surat Al-Fatihah. Demikian rangkaian kegiatan kajian pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.